Oke, kita hari ini akan membahas tentang kontrak kuliah kita dan overview apa saja sih materi yang akan kita bahas di dalam mata kuliah e-bisnis kita. Saya terlebih dahulu. Oke. Ya. Untuk mata kuliah e-bisnis ini nanti kita akan mempelajari tentang konsep e-bisnis ya. Di dalamnya itu ada mulai dari tentang framework e-bisnis itu sendiri, tentang e-product, e-service, e-procurement, e-marketing, e-contracting, e-distribution, e-payment, e-CRM, e-business, dan e-society. Nah, di sini nanti harapannya supaya mahasiswa bisa memahami dan mampu untuk menjelaskan istilah dalam e-bisnis, di dalam dan juga memberikan contoh penerapannya, kemudian juga bisa menyajikan organisasi produk dan layanan elektronik yang menggunakan bentuk kerjasama atau jaringan bisnis yang sesuai, yaitu di dalam e-contracting. Kemudian di sini juga mahasiswa supaya bisa mampu menjelaskan proses pengadaan atau e-procurement strategis dan operasional yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang konsep e-marketing ya, kemudian prosedur tentang pengkodaan atau tanda tangan digital, dan situs sertifikasi yang terkait dengan penerimaan pekerjaan kontrak legal atau e-contracting di sini. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami dan menjelaskan distribusi produk dan layanan digital sebagai bagian dari rantai pasok ya di dalam e-distribution dan juga e-CRM. Kemudian juga pastinya di sini mahasiswa juga harus mampu mulai memahami dan menjelaskan tentang e-payment ya, karena sekarang e-payment sudah sangat-sangat dipakai. Kemudian mahasiswa juga bisa mampu menjelaskan prosedur yang didukung oleh komputer seperti multi-channel untuk akuisisi, koneksi, dan retensi pelanggan, serta gudang data pelanggan. Karena itu yang memang saat ini sangat menjadi vital di dalam e-bisnis, karena data pelanggan itu menjadi nyawa ya di dalam e-bisnis. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan karakteristik dasar perangkat portable ya, karena sekarang sudah menggunakan mobile juga, jadi tidak hanya berbasis website, tapi juga bagaimana tentang arsitektur jaringan termasuk di aplikasi selulernya. Kemudian mahasiswa juga bisa menjelaskan peluang dan resiko bagi individu dan perusahaan ketika pelaku pasar itu terlibat di dalam bisnis elektronik terlepas dari waktu dan lokasi. Ya, karena itu juga penting pastinya ketika kita berinteraksi di dalam internet atau di dalam saluran elektronik, maka pasti akan ada resiko-resiko yang bisa atau mungkin terjadi juga. Makanya saat ini sejak corona juga, karena sudah sangat banyak ya migrasi ke online, akhirnya juga dari pemerintah Indonesia mengadakan literasi digital, karena memang supaya melindungi masyarakat juga dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat juga tentang bagaimana menggunakan sarana elektronik atau perangkat elektronik yang terhubung dengan internet dan layanannya. Oke, jadi bahan kajian yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah kita itu mulai dari e-business framework-nya sampai e-product, e-service, e-procurement, e-marketing, e-contracting, e-distribution, e-payment, e-CRM, e-business, dan e-society-nya. Ada beberapa buku referensi yang saya pakai. Untuk referensi utamanya di sini yang dipakai adalah buku dari e-business dan e-commerce Managing the Digital Value Chain dari Andreas Meyer, penerbit Springer ya, itu bisa di-download banyak di internet atau di penyedia e-book. Itu menjadi referensi utamanya, tetapi bisa juga dengan menggunakan buku-buku pendamping lainnya. Oke, untuk pelaksanaan mata kuliah e-bisnis ini nanti kita akan di awal-awal kita akan melakukan observasi terlebih dahulu ya. Jadi kalian nanti akan diminta untuk melakukan observasi pengamatan, baik itu melalui channel YouTube atau dari channel digital lainnya tentang yang berkaitan dengan bisnis, supaya bisa memberikan wawasan awal atau membuka wawasan awal tentang seputar dunia e-bisnis. Itu nanti akan di pertemuan berikutnya ya, mulai dari pertemuan berikutnya. Kemudian
dalam setiap topiknya, di dalam setiap pertemuannya itu nanti akan ada beberapa kali tentang membuat resume paper berkaitan dengan topik yang ada yang bersesuaian dengan topik pada minggu tersebut. Nah, kemudian nanti di akhir ya mahasiswa akan diminta untuk membuat analisa dan desain sistem informasi bisnis dalam sebuah bisnis. Jadi di sini ibaratnya kayak membuat studi kasus sebagai proyek akhir. Jadi di sini nanti kita akan ada sekitar 4 minggu ya, 4 minggu di akhir itu akan dibuat untuk melakukan proyek akhir, yaitu membuat analisis dan desain sistem informasi untuk bisnis. Untuk detailnya nanti kita bisa sambil berjalan. Gitu. Mungkin itu dari overview materi-materi yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah e-bisnis ini. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke menentukan ketua kelas dan mungkin ada tambahan dari Bu Karina. Nanti akan dibagi per kelompok aja ya. Jadi kalau misalnya ada tugas, baik itu tugasnya resume paper ataupun nanti di tugas akhirnya itu berkelompok. Satu kelompok 5 orang. Jadi kalau misalnya ini 56 dan 35. Ini bisa dibagi 5, ini 7 kelompok, ini 11 kelompok, ada satu kelompok yang 6 orang. Yang kelas A dibagi 11 kelompok, satu kelompoknya 6 orang. Oke, mungkin sambil menunggu, mungkin belum ada yang ditanyakan, kita bisa menentukan ketua kelasnya mungkin Bu Karina. Iya, benar Bu. Mungkin sebelum ditunjuk ada yang mengajukan diri dulu dari kelas A dan kelas B. Yang kelas A siapa? Ketua kelasnya. Yang kelas B siapa? Ketua kelasnya. Nanti akan kita bikinkan grup ya untuk memudahkan berkoordinasi. Kira-kira nanti yang kelas B juga apakah bisa semuanya bergabung di hari Selasa jam 9.40. Silakan, ada yang mau mengajukan diri dulu sebelum mungkin nanti kami tunjuk. Kayaknya nggak ada yang mau kalau mengajukan diri ini. Iya, padahal kalau bisa kadang ada yang mau, padahal ada benefitnya juga ya Bu Nelly ya untuk menjadi ketua kelas ini ya. Oke, ditunjuk aja ya. Iya. Bisa dipilih Bu Karina. Ya ini deh yang Mas yang on cam deh, Mas Sohibun Najam. Mas Sohibun kelas apa? Kelas A, Bu. Mungkin selain saya bisa, Bu, soalnya saya sudah jadi ketua kelas di kelas lain. Oke. Yang belum menjadi ketua kelas. Oke. Apa ya, ini yang muncul-muncul di atas aja nih. Putri, AR. Mbak Putri ini kelas apa, Mbak? Iya, Bu. Saya kelas A, Bu. Oke, kita kelas A, Mbak Putri ya. Iya, Bu. Kelas B-nya siapa tadi? Ada siapa aja yang kelas B? Saya sama Christian tadi, Bu. Oke, kelas B-nya Mbak Fira Yusti ya. Iya, baik, Bu. Ya, nanti minta tolong untuk menghubungi saya atau Bu Nelly ya di WhatsApp, nanti akan kami buatkan. Iya, baik, Bu. Oke. Ya. Untuk kontrak kuliah yang lain ada yang ditanyakan mungkin? Kita ada tugasnya itu nanti penilaiannya diambil dari tugas, kemudian UTS dan UAS. Ya. UTS biasanya tulis,
Untuk kelompoknya milih sendiri kan ya, Bu? Ya, biar enak kan milih sendiri daripada saya tentukan. Baik, Bu. Terima kasih. Kenapa? Kamu mau milih siapa? Enggak, Bu. Soalnya yang dominan kayak di sini SI, Bu. Loh, kamu dari mana? Informatika. Yang informatika yang lainnya ada nggak? Ada, Bu. Nah, itu ada. Walaupun gabung sama anak SD kan juga nggak apa-apa, Mas. Malah di sini ada yang pertukaran ya, Bu? Enggak ya? Kurang tahu ya. Pertukaran itu berarti PM. NIM-nya kan mestinya NIM baru ya. Coba saya cek. Iya. Yang PMM kemarin kayaknya saya salah, bukan Edi soalnya. Bis. Dulu satu ya, Bu. Nggak ada kelas A, Nggak ada. kelas B. Nggak ada juga. Nggak ada yang PMM. Oh, ada Geoffrey Sander. Ada nggak? Geoffrey Sander, Galang Mega Juang. Tolong ya yang angkatan-angkatan atas ini kayak 16, 17 harap kuliahnya yang lulus ya, biar nggak ngulang lagi karena pastinya kalau angkatan 16, 17 ini kan sudah mau lulus nih. Jadi biar walaupun ngulang kalian harus mengikuti paling tidak ya kami tidak menghitung setiap hari tentang presensi, tetapi paling tidak tugasnya ada, ya, dan benar pastinya ya. Tugasnya ada, kalau proyek akhir, presentasi itu juga ada, paling nggak itu ada nilainya gitu ya. Jadi biar nanti nggak kosong. Jadi kalau ngulang terus nggak pernah masuk kuliah, tugasnya nggak ngumpulin, UAS nggak hadir, ya nanti kita bingung kan mau ngasih nilai dari mananya. Gitu. Oke. Terus juga mungkin ini Bu Nelly, untuk teman-teman yang mau pemutihan. Jadi misalnya karena sekarang pemutihannya dari kami, dari dosen dan mahasiswanya banyak, kalau bisa kalau pada saat pemutihan jangan sampai pemutihannya jejer tuh. Biasanya ada yang, Bu saya pemutihan 4 kali Bu di bulan Agustus, September, Oktober, November gitu. Karena kita nyarinya lumayan sulit juga ya Bu Nelly ya, setiap satu mahasiswa nyarinya per 1 kali pertemuan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang ada kendala untuk absensi gitu ya, alangkah lebih baiknya pada saat mungkin perkuliahan di screenshot kemudian dikirimkan ke kami, ini loh Bu, saya sudah mengikuti perkuliahan tapi terdapat kendala pada saat absensi di tanggal ini gitu. Jadi langsung diselesaikan tuh pada saat 1 kali pemutihan, jangan sampai pemutihannya tiba-tiba gerombolan 4 kali gitu. Itu lumayan apa ya, kok tiba-tiba ada banyak gitu kan. Gitu sih kalau untuk pemutihan. Jadi intinya silahkan kalian atur sendiri tentang presensinya, pokoknya jangan sampai melebihi batas toleransi yang diberikan untuk absennya berapa persen ya, 20% ya atau 25% ya, itu maksimal segitu untuk absennya. Jadi presensinya harus minimal 80% misalnya. Nah, silakan itu diatur, di alarm kalau misalnya nggak lupa gitu ya. Untuk kuliahnya sendiri sebenarnya kami juga kesulitan untuk memperhatikan satu persatu apakah kalian hadir atau tidak, tapi mungkin nanti kita modelnya itu apakah ketika mau mengadakan ketika mau kuliah, awal-awal kuliah kita tiba-tiba mau ngadain kuis dadakan atau semacam kayak pretest atau post-test yang menggunakan kuisis seperti itu mungkin. Nah, itu harapannya kalian bisa ada dan standby gitu. Jadi kita tidak
ya silahkan kalian perhatikan itu sendiri gitu. Jadi kalau kita menggunakan semacam kayak pretest atau post-test atau semacam kayak penilaian kita mengambil dadakan atau mungkin sekedar bertanya, nah itu harapannya kalian tidak ghosting gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini rata-rata kalau angkatan 19 berarti semester 5 ya. Oke. Kemungkinan ini mata kuliah EBIS ini akan menjadi mata kuliah wajib. Jadi beruntung bagi yang sudah menempuh, karena kemungkinan di berikutnya ini akan menjadi kuliah wajib di perbaikan kurikulum berikutnya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah jelas. Halo, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Villa dari angkatan 18. Izin bertanya, Bu. Silahkan. Untuk bobot penilaiannya sendiri itu bagaimana, Bu? Untuk bobot, Tadi apakah saya kenapa? Kendala jaringan, jadi saya tidak tahu apakah tadi sudah dijelaskan terkait bobotnya atau belum begitu. Oh, belum. Ya. Oke, kita tadi hanya menjelaskan tentang penilaiannya aja, tetapi bobotnya masih belum. Oke, kalau secara standarnya, bobot itu biasanya UAS itu 40%, kemudian 35% dari UTS, sisanya itu dari tugas atau kuis. Nah, tapi pada pengalaman sebelum-sebelumnya, kita lihat-lihat nilainya biasanya, kalau misalnya nih, kayak kemarin nilai yang rendah apa ya, Bu Karina, ya UTS misalnya. Ternyata UTS-nya rendah, tetapi bobotnya kok tinggi, 35% misalnya, sedangkan dari sebaran rata-ratanya itu bikin nilainya itu kurang gitu, rata-rata nilainya menjadi kurang. Akhirnya kita mengubah bobot ya, yang supaya bisa, tujuannya adalah supaya bisa mengangkat rata-rata nilai satu kelas gitu. Jadi misalnya yang dari 35% kita jadikan hingga 20%, kalau nggak salah kemarin itu kita rubah menjadi 20%, sehingga nilai yang biasanya nilai yang bagus-bagus itu UAS atau tugas, itu yang kita tambah. Jadi misalnya tugasnya biasanya 20%, kita rubah menjadi 35% misalnya, atau UAS-nya bagus, yang pertama 40% menjadi 50% misalnya, seperti itu. Seperti itu, Mbak. Jadi lebih kondisional biasanya Bu Neli dan saya ngelihat mana nih yang lebih menguntungkan untuk nilai teman-teman bisa jadi lebih bagus. Jadi dilihat rata-ratanya, kita sebisa mungkin kalau bisa tidak ada nilai yang di bawah C. Sebisa mungkin mengangkat supaya tidak ada nilai yang di bawah C. Seperti itu. Jadi kita akan mengutak-atik untuk bobotnya. Tapi kalau misalnya ternyata dari bobot yang sudah ada sudah cukup, maka ya kita tidak akan mengubah. Seperti itu. Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kalian nanti bisa mulai untuk mencari bahan referensinya untuk mata kuliah ini terkait dengan topik-topik yang ada, kemudian juga bisa memulai melakukan observasi, baik itu dari channel bisnis, channel finance bisnis, atau dari channel ekonomi bisnis, misalnya, untuk membuka wawasan kalian terlebih dahulu, terutama di bidang elektronik bisnis. Mungkin itu dulu dari saya. Ada tambahan lagi, Bu Karina? Tapi juga sudah cukup, Bu Neli. Oke, ya. Baik, kita akan ketemu minggu depan ya, untuk semua mahasiswa. Kalau misalnya ada yang masih belum hadir, minta tolong ketua kelas untuk bisa menginformasikan ke anggota kelasnya.
Ini nanti recordnya akan saya upload di MMP untuk bisa dilihat bagi yang belum mengikuti. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bu Karina dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi minggu depan dan selamat pagi. Pagi Bu, Pagi, terima Bu. kasih. Terima kasih.